Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswatalita Salsabila dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang materi APBN dan materi APBD. Materi APBN dan APBD. Di APBN, saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN, fungsi APBN, dan tujuan APBN. Dan di APBD, saya akan menjelaskan tentang pengertian APBD, fungsi APBD, dan tujuan APBD. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu materi APBN. Pengertian APBN. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN tahun anggaran 2016. Yang berisi, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi APBN itu sendiri ada 3. Yang pertama fungsi alokasi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu pendapatan berasal dari pajak yang dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Fungsi distribusi yaitu pendapatan dari pajak yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan seperti untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi yaitu untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian. Berikut ada tujuan-tujuan dari APBN. Tujuan yang pertama yaitu membantu pemerintah daerah mencapai kebijakan fiskal. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dan lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa. Yang keempat, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja negara. Dan yang kelima, meningkatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Masuk ke materi yang kedua, yaitu materi APBD. Pengertian APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar hukum berlandasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016 yang memuat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Fungsi APBD ada 6. Yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga distribusi, yang keempat pengawasan, yang kelima alokasi, dan yang keenam stabilisasi. Berikut penjelasan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu APBD sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di satu tahun tersebut. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu APBD sebagai landasan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan sebelumnya. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu APBD wajib dikelola untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mencegah penghambatan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan, dan kepatutan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yaitu APBD sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. Berikut ada tujuan-tujuan dari APBD. Tujuan yang pertama yaitu agar memiliki gambaran yang jelas tentang komponen pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, dasar kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.